Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam budi luhur. Bertemu lagi di mata kuliah Kalkulus 1. Kali ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai pertidaksamaan, bagaimana sifat-sifatnya, kemudian jenis-jenis pertidaksamaan. Yang pertama yaitu ada pertidaksamaan linier, satu keubah. Kali ini kita masih melanjutkan mengenai pertidaksamaan pembahasannya, yaitu kita lihat ini mengenai nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu dinyatakan dengan lambang seperti ini. Misalkan ada X, maka nilai mutlak dari X itu dilambangkan dalam bentuk seperti ini, diapit oleh dua garis tegak seperti ini. Nah, definisinya adalah nilai mutlak itu jika X-nya itu nilai positif atau sama dengan 0, jadi X-nya lebih besar atau sama dengan 0 atau nilainya positif, maka nilai mutlak dari X itu adalah X. Nah, jika X-nya lebih kecil daripada 0 atau negatif, maka nilai mutlak itu adalah minus X. Nah, jadi kalau X-nya itu negatif, misalkan X-nya itu minus 2. Minus 2. Nah, berapa? X-nya sama dengan minus 2. Ini bilangnya negatif. Maka nilai mutlak dari X itu adalah X-nya minus 2 minus daripada X. Minus daripada X. X-nya itu minus 2. Jadi minus diminuskan lagi, maka hasilnya adalah 2. Nah, jadi nilai mutlak ini akan selalu bernilai positif apapun nilai X-nya. Apakah dia positif atau 0 atau dia negatif. Nilainya akan selalu positif. Nah, itu. Ini biasanya berkaitan dengan menentukan jarak, arah. Jadi kalau kita nanti ketika kita sudah bicara pada koordinat, negatif ini menyatakan arah, tapi secara besarannya dia sama, nilai besarannya sama. Jadi misalkan antara 0 minus 2. Nah, kalau kita di matematika dulu ada bicara satuan, nilainya itu adalah sama, besarnya itu adalah sama. Ya, maaf, ini positif ya. 1. Nah, antara 0 dari 0 ke 1 itu sama dengan 0 ke minus 1. Tapi arahnya itu kalau negatif dia arahnya ke kiri. Nah, kalau kita mengacu pada titik asal, titik 0 ini ya, origin. Itu antara dari 0 ke 2 sama dengan besarannya adalah dari 0 ke minus 2. Sama-sama 2 satuan, tapi minus 2 itu arahnya ke kiri. Nah, makanya nilai mutlak ini menyatakan besarannya ini adalah sama, ya, selalu bernilai positif. Oke, teorema-teorema terkait dengan nilai mutlak kemudian dihubungkan dengan tanda ketaksamaan. Yang pertama, kalau nilai mutlak dari X lebih kecil dari A, maka itu pengertiannya adalah X-nya itu berada di antara minus A dan A. Tandanya lebih besar, maka X-nya itu adalah lebih besar daripada A, atau X-nya itu lebih kecil dari minus A. Kemudian kalau ada sama dengan, itu sama saja sebenarnya. Cuman di sini ada tanda sama dengannya. Jadi sifat 1, 2 ini itu mirip dengan 3 dan 4, tapi
di sini ada tanda sama dengan. Sama ya. Oke, kemudian kalau nilai mutlak X sama dengan A, maka X-nya sama dengan A atau X-nya sama dengan minus A sesuai dengan definisi ini tadi. Oke, nah sekarang ada sifat yang lain. Ini bisa dibuktikan semua. Ini ada buktinya. Ini bisa dilihat lagi. Buktinya ini terbukti. Jadi sifat-sifat ini kalau dalam matematika itu ada istilahnya hukum-hukum atau teorema. Itu sudah valid ya, sudah terbukti semua. Bisa dibuktikan untuk sifat yang pembagian juga dengan syarat penyebut tidak boleh nol ya. Buktinya seperti ini. Bisa dilihat lagi. Bukti. Kemudian penjumlahan juga. Ini ada istilah ketidaksamaan segitiga. Terbukti juga. Nah, ini. Oke, kemudian pengurangan sudah terbukti. Mutlak dikurang mutlak sama dengan ini. Terbukti. Nah, jika setiap suku dikurang dengan nilai mutlak B. Oke, kemudian ada contoh. Nah, di sini contoh pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak X minus 5 lebih kecil atau sama dengan 4. Kita disuruh menyelesaikan pertidaksamaan. Artinya kita mencari nilai X berupa selang tadi, himpunan yang memenuhi pertidaksamaan. Gambar garis bilangan dan selangnya. Biasanya kita lihat sama-sama di sini. Nah, sesuai dengan teorema 3, ketika nilai mutlak lebih kecil sama dengan dari sebuah bilangan, maka akan berlaku teorema 3 ini. Maka nilai ini berada di antara X minus 5 ini di antara minus 4 dan 4. Kemudian dari situ maka kita dapatkan dua buah pertidaksamaan. Yang pertama ini, kita lihat dari sini. Kemudian, nah itu yang dilingkari merah. Dan satunya lagi adalah yang dilingkari biru ya. Selanjutnya selesaikan satu persatu pertidaksamaan tersebut. Seperti langkah-langkah sebelumnya tadi. Pindahkan ruasnya boleh atau kita jumlahkan dengan sebuah bilangan tertentu. Yang sama, kalau ini mau menghilangkan minus 5, kita tambah 5 masing-masing ruasnya. Maka dapatlah hasil seperti ini. Kemudian yang satunya dapatlah X-nya itu lebih kecil atau sama dengan 9. Jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaan adalah 1 lebih kecil atau sama dengan X, di mana X nilainya itu adalah X, di mana 1 lebih kecil atau sama dengan X, dan X lebih kecil atau sama dengan 9. Nah, ini selang tertutup. Jadi himpunan penyelesaian ada di sini. Oke. Nah, kemudian ada contoh lagi. Kalau tadi tandanya lebih kecil, sekarang tandanya lebih besar. Gambarkan garis bilangan dan selangnya. Penyelesaian sama kita gunakan teorema ketiga. Ini pertidaksamaan, kita dapat dua buah pertidaksamaan. Kemudian kita selesaikan, angkanya sama dengan yang tadi. Masing-masing bagian dapatlah nilainya seperti ini. Jadi himpunan pertidaksamaannya penyelesaiannya adalah X lebih kecil daripada 4, kemudian X lebih besar daripada 10. Di sini ada atau ya. Nah, kalau kita gambarkan hasilnya adalah seperti ini. Selang terbuka.
di sini dan di sini. Oke, kemudian jenis yang berikutnya kalau yang tadi itu di pertemuan sebelumnya itu kita tidak sama linier, pangkatnya 1, variabelnya itu kalau kuadrat itu pangkatnya 2. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Di sini ada tanda tanya, ini adalah tanda ketaksamaan. ABC itu bilangan real, kemudian A-nya tidak sama dengan 0. Nah, karena kalau A-nya itu sama dengan 0, maka dia jadi pertidaksamaan linier. Nah, kalau di sini dikalikan dengan 0, maka di sini 0, tinggal yang ini saja. Nah, ini linier. Syaratnya A-nya tidak 0, bisa berapa saja. Kemudian variabel X-nya itu pangkat tertingginya adalah 2. Itu adalah pertidaksamaan kuadrat. Kalau di matematika mungkin dulu kita mengenalnya persamaan kuadrat. Ini tanda sama dengan diganti dengan salah satu tanda ketaksamaan ini. Oke, nah kita lihat contoh. Ini ada pertidaksamaan kuadrat. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian. Lihat, langkah untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat itu adalah kita faktorkan. Jadi bentuk kuadratnya itu kita faktorkan. Kita dapatlah faktor-faktornya seperti ini. Kemudian dari sini kita akan dapatlah titik kritis. Nah, bagaimana cara untuk memfaktorkan? Mungkin kalian masih ingat, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kita menentukan faktor-faktornya. Nah, kalau di sini kita mau menentukan titik kritisnya itu adalah titik yang membuat 0. Nah, pembuat 0-nya dari pertidaksamaan ini, titiknya apa saja. Nah, kalau mungkin masih ingat ya, bagaimana menentukan faktor ini atau memfaktorkan persamaan kuadrat, itu dengan cara trial dan error. Kita mencoba-coba, tapi mencoba-coba itu tidak sembarangan, ada aturannya. Nah, kita mau menentukan bilangan ini dari sini ini. Nah, kita akan mencari bilangan yang ketika dikalikan hasilnya 12, ketika dijumlahkan hasilnya minus 7. Nah, apa saja? Kemungkinannya adalah bisa 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 kali 4, 4 kali 3, 3 kali 4 minus 4 kali 3 sama aja. Nah, kita negatif 3 kali 4. Ini kemungkinannya adalah bilangan-bilangan yang ketika dikalikan itu menghasilkan 12. Nah, tapi kita harus menentukan juga penjumlahannya tadi ya. Nah, kalau ini yang memenuhi perkaliannya, ini bilangan-bilangan ini. Nah, tapi kedua bilangan tersebut harus memenuhi ketentuan yang minus 7 ini. Ketika dijumlahkan hasilnya minus 7. Nah, yang mana dari kemungkinan bilangan ini ketika dikalikan ini semuanya ketika dikalikan 12, tapi yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah minus 7. Nah, itu adalah yang ini. Maka kita dapatlah faktornya itu minus 4 dengan minus 3. Nah, itu cara memfaktorkan, flashback saja, mungkin kalian masih ingat. Nah, dari sini dapatlah titik kritis. X itu 4, sama dengan 4X sama dengan 3. Maka titik kritisnya adalah 4 dan 3. Untuk menentukan penyelesaiannya, kita gambarkan grafiknya. Grafiknya dengan 2 titik tadi, 3 dan 4. Kemudian di sini tidak ada tanda sama dengan, maka 3 dan 4 ini tidak termasuk himpunan penyelesaian. Ya, tapi nanti kita lihat. Nah, untuk yang faktor ini, tandanya seperti ini. Jadi kita gambarkan grafiknya, garis bilangan, pada garis bilangan ini, kemudian kita menentukan tanda.
masing-masing. Nah, kemudian tanda yang interval ataupun selang yang merupakan hasil perhimpunan penyelesaian itu adalah, kita lihat di sini untuk yang ini, faktor ini. Nah, kita lihat tanda yang di sini, di pernyataan ini lebih besar atau lebih kecil. Kalau dia lebih besar, maka kita ambil itu bagian yang positif sebagai himpunan penyelesaian. Jadi setelah kita menggambarkan grafik, kita menentukan tanda. Nah, caranya kita masukkan, misalkan kita ambil salah satu saja bilangan yang ada di interval ini. Di 3 ini paling gampang kita ambil 0 misalkan. Nah, 0 itu kalau kita masukkan ke pertidaksamaan ini, hasilnya menghasilkan bilangan positif atau negatif. 0 pangkat 2, 7 dikali 0, ditambah 12. Ini positif. Hasilnya positif 12. Maka tanda di sini adalah positif. Kemudian lebih besar dari 4 ini kita coba masukkan juga ke situ. Nah, ke sini akan 5 di sini, 25, 35 tambah 12, hasilnya adalah 2. Positif juga. Positif 2. Nah, jika kita cobakan bilangan yang ada di antara 3 dan 4 ini, 3,5, hasilnya itu negatif. Ya, nanti kalian coba silakan. Itu negatif. Nah, tandanya negatif, maka yang kita ambil itu adalah yang tandanya positif. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari 3 atau X lebih besar dari 4. Nah, seperti itu. Ini ada contoh lagi, pertidaksamaan dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, ini angkanya adalah kita samakan penyebut. Jadi supaya penyebutnya sama, maka kita kalikan dengan, kalau di sini X minus 2, penyebutnya di sini harus X minus 2 juga. Nah, maka supaya di sini X minus 2, kita kalikan dengan X minus 2 per X minus 2. Nah, jadi ketika kita manipulasi aljabar itu, ini sama dengan 1. Kita kalikan dengan sesuatu bilangan tertentu atau nilai tertentu, itu tidak boleh mengubah nilainya. Maka kalikan dengan 1, tapi satunya dalam bentuk X minus 2 per X minus 2. Nah, atau kalau kita pindahkan dulu sini ke ruas ini ke sebelah sini, maka kita untuk menyamakan penyebut, pembilang dan penyebut, kita kalikan dengan nilai yang sama. Nah, seperti itu bisa juga. Jadi ketika kita samakan, hasil bentuknya berubah jadi seperti ini. Kemudian ini kita kalikan, I kuadrat, ini minus 2X, ini distributif, ya, plus 2X, minus 4. Nah, ini hilang, tinggallah ini. Kemudian
kita kalikan kali ini, kemudian ini kali ini. Nah, kemudian kita pindahkan. Kita pindahkan ini ke sebelah sini. Nah, itu jadi negatif. Di sini ada perubahan tanda lagi, ingat. Atau kalau kita pindahkan ini ke sini, ke sebelah kanan, maka kalau kita lihat arahnya dari yang ini, itu tandanya lebih besar. Ini jangan lengah perubahan tanda ini. Ketika kita memindahkan atau kita mengalihkan dengan bilangan negatif, maka ingat tandanya harus dibalik. Nah, ini kondisinya sama seperti itu. Ini kita balik. Karena kalau kita pindahkan ke sebelah sini, ini jadi negatif. Kemudian, nah seperti ini. Yang ini kita faktorkan. Nah, ini kita sederhanakan ini. Ini kuadrat minus 9. Maaf. Kita keluarkan, kita faktorkan, kita keluarkan duanya. Maka ini jadi I kuadrat minus 9 ya. Dan kalau kita kalikan kan 2I kuadrat, kemudian nah ini minus 18. Ini kita mengubah bentuknya saja, bentuk ini pengurangannya menjadi bentuk perkalian. Kita memfaktorkan ya. Faktorkan duanya, kemudian kita rubah jadi seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita menentukan titik kritisnya. Yang ini kita faktorkan lagi. Makanya sama seperti tadi, memfaktorkan bilangan apa yang ketika dikalikan minus 3 dijumlahkan hasilnya 0 ya. Minus 3 dengan 3. Kemudian penyebutnya ini. Dari sini kita dapatlah titik kritis. Dari X min 3 ini dapat 3. Kemudian X plus 3 minus 3. Kemudian dari penyebut ini minus 2 itu disini adalah 2. Nah, berikutnya adalah kita menentukan grafiknya. Kemudian kita menentukan tandanya. Oke. Dari sini kita dapat tandanya di sini negatif, positif, negatif, positif. Nah, tapi di sini yang 2 ini tidak termasuk karena ini adalah syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau X-nya ini 2, maka penyebutnya jadi 0. Maka 2 ini tidak termasuk himpunan penyelesaian. Di sini kalau minus 2 itu dia jadinya enggak. Oke. Nah, sesuai dengan soal, maka karena di soalnya itu setelah kita rubah terakhir tadi, nah paling ujung ini, jadi tandanya lebih besar. Sebelum kita menentukan titik kritis, tandanya lebih besar. Karena bentuk umumnya itu sebelah kanan ini 0. Jadi kita ngelihatnya yang di sini lebih besar, maka kita ambil yang bagian positif. Tandanya positif, yaitu di bagian selang minus 3 lebih kecil atau sama dengan, karena ini termasuk dari X, ini lebih kecil dari 2. Atau yang di sebelah sini, yang positif. Nah, bagian positif yang di sini. Selang yang di bagian positifnya, tandanya positif ini. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya. Oke, nah untuk pertidaksamaan kuadrat seperti itu, cara menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi kita perlu
Ingat kembali bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Oke, untuk materi pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.